Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wildan Alamsyah dengan NIM 1902766. Kali ini saya akan memberikan sedikit tips dan tutorial bagaimana cara memenangkan pertandingan dalam games Mobile Legends dengan mudah. Tapi sebelum itu, jangan lupa klik subscribe dan juga sebarkan video ini agar dapat bermanfaat kepada yang lainnya. Games Mobile Legends sendiri adalah sebuah game online yang dimainkan oleh 10 orang, di mana 10 orang itu dibagi menjadi 2 tim yang masing-masing satu timnya itu berisikan 5 player. Kelima player ini berusaha menciptakan sebuah strategi ataupun taktik untuk mengalahkan tim musuhnya. Bagaimana cara mengalahkannya? Cara mengalahkan musuhnya adalah siapa yang paling cepat menghancurkan base lawan, dialah yang paling menang. Dengan terdirinya 5 orang dalam satu tim, tentunya akan menjalin komunikasi yang baik. Komunikasi yang baik ini menjadi salah satu kunci bagaimana memenangkan pertandingan ini dengan mudah. Oleh karena itu, bermain games Mobile Legends ini selain menuntut kita untuk berpikir cepat dan tepat, tentunya akan menjalin silaturahmi antara player satu dan player lainnya. Dalam video ini, saya akan berbagi tips and trik bagaimana cara mendapatkan kemenangan dengan mudah dengan menggunakan satu hero ini. Harapan saya, dengan adanya video ini dapat menjadikan sebuah referensi dalam bermain game yang baik dan juga benar. Sehingga di masa yang akan datang, kitanya atlet-atlet e-sport yang baru sehingga dapat mengharumkan nama Indonesia di kancah internasional. Baiklah, langsung saja. Inilah tips dan trik bagaimana cara memenangkan game Mobile Legends dengan mudah menggunakan hero ini. Let me introduce you to my partner, Dexter. Let's go fight some enemies. Let me introduce you to my partner, Dexter. Let's get this started. You have slain an enemy. But you don't, Dexter. You get back started. You have slain an enemy. Let's get this started. Legendary double kill. The money. Triple kill. Nah, teman-teman, dalam pemilihan hero, kita harus memperhatikan role dari setiap hero tersebut, karena setiap orang mempunyai kenyamanan yang berbeda terhadap role dari setiap hero itu. Selanjutnya, kita juga harus memperhatikan hero tersebut tipenya tipe apa gitu. Nah, selanjutnya, kita juga harus mempertimbangkan tingkat kesulitan hingga skill-skill yang dimiliki hero tersebut. Oke, kita lanjut ke tips yang kedua. Pemilihan preparation itu tergantung dari hero yang kita pilih. Telah saya sebutkan bahwa ada beberapa role dalam Mobile Legends. Yang pertama ada tank, ada fighter, ada assassin, ada marksman, ada mage, dan ada support. Nah, setiap role itu menggunakan item yang berbeda. Kali ini saya memberikan contoh set emblem yang pas dan yang cocok digunakan oleh hero Claude. Yang pertama ada Raptor Machete, yang kedua ada Magic Shoes, yang ketiga ada Demon Hunter Sword, yang keempat ada Golden Staff, yang kelima ada Endless Battle, dan yang terakhir ada Immortality. Nah, teman-teman, setiap item ini mempunyai keunggulan dan juga mempunyai fungsinya masing-masing. Bisa kita lihat fungsi dari Raptor Machete ini adalah menambah 30% dari physical attack dan juga menambah 15 physical penetration. Nah,
untuk fungsi dari Raptor Macet ini cocok sekali untuk hero-hero yang bertipe assassin ataupun marksman yang berposisi sebagai jungler atau yang bertugas untuk menghabiskan jungle yang ada di Land of Dawn. Nah, selanjutnya kita ambil contoh juga Immortality. Nah, Immortality ini menambah 800 HP dan juga 40 physical defense. Jika kita lihat, saya mempunyai 3 settingan untuk hero Cloud ini. Yang pertama, untuk hyper carry yang bertipe barbar atau yang berani masuk. Yang kedua, berposisi sebagai side lane atau god lane. Dan yang ketiga itu hyper carry yang bertipe strong atau yang lebih kuat dalam bertarung warnya. Nah, hal ini bisa teman-teman pakai sesuai dengan kondisi yang ada. Contohnya, ketika hero musuh banyaknya magic damage, kita bisa memakai sepatu magic untuk mengurangi magic dari musuh. Nah, ketika kita berposisi sebagai Cloud di god lane atau side lane, kita diharuskan atau saya mengusulkan untuk memakai Warrior Boots, karena Warrior Boots ini lebih hemat penggunaan mananya. Kita ketahui bahwa hero Cloud ini kan menggunakan mana yang cukup boros ya. Oleh karena itu, kita harus menggunakan sepatu yang dapat menghemat mana kita. Selanjutnya ada set emblem. Di dalam Mobile Legends sendiri ada 10 set emblem yang bisa digunakan. Ada physical attack, ada magical, ada tank, ada assassin, ada mage, ada fighter, ada support, marksman, dan juga jungle. Nah, untuk set emblem ini sendiri itu digunakan sesuai dengan role-nya. Kita mengambil contoh hero Cloud yang tadi, itu saya lebih prepared ke killing spree atau ke emblem assassin, dimana saya menaikkan yang movement speed dan juga yang physical penetration. Saya juga menggunakan assassin yang ketiga, yaitu yang killing spree, karena killing spree ini mengeliminasi hero akan memulihkan 15% HP dan meningkatkan movement speed sebesar 20% selama 5 detik. Nah, teman-teman juga dapat menggunakan emblem yang lain sesuai dengan role. Jika kita menggunakan hero tank, kita menggunakan emblem tank. Jika kita menggunakan hero fighter, kita juga harus menggunakan emblem fighter. Jika kita salah dalam memilih emblem, tentunya kekuatan maksimal tidak akan dikeluarkan. Selanjutnya ada battle spell. Nah, di dalam Mobile Legends sendiri ada 12 battle spell. Ada execute, ada retribution, ada inspire, ada sprint, ada revitalize, ada aegis, petrify, purify, flame shoot, flicker, ada arrival, dan ada vengeance. Nah, kedua belas battle spell ini mempunyai kekuatan dan juga fungsinya masing-masing. Contohnya, ketika kita menggunakan retribution ini ditujukan untuk hero-hero khusus jungler atau hero-hero yang bertugas untuk menghabiskan jungle yang ada di Land of Dawn. Karena retribution ini memberikan 520 true damage kepada creep atau minion di sekitar. Nah, jadi hero-hero yang menggunakan battle spell retribution ini adalah hero-hero yang membutuhkan item lebih cepat atau biasa kita disebut jungler. Selanjutnya contoh lain ada flicker. Flicker ini adalah bisa dibilang sebagai penyelamat ketika darah kita sekarat. Selanjutnya ada juga aegis yang memberikan efek shield kepada hero yang ada di sekitarnya. Tips yang ketiga adalah farming. Nah, di sini kita lihat saya sudah melakukan gameplay saya sendiri terhadap hero Claude. Jadi tips dari saya adalah
di bawah menit pertama kita tidak usah membeli item jungle, karena itu akan mengurangi gold yang kita dapat dari minion. Minion itu adalah gerobak-gerobak yang kecil yang seperti itu. Nah, di atas menit pertama saya langsung membeli item jungle kedua. Fungsinya apa? Untuk lebih cepat dalam mengeliminasi jungle. Nah, menit pertama ini saya langsung menuju ke purple buff, di mana purple buff ini berfungsi atau memiliki keuntungan kita agar tidak boros dalam penggunaan mana. Selanjutnya, menit 1.40 saya langsung menuju ke red buff. Nah, red buff ini ditujukan agar kita memiliki damage tambahan dari jungle yang kita bunuh. Tips yang keempat adalah jangan panik dan kita harus kerjasama. Karena Mobile Legends sendiri itu bukan permainan individu, melainkan permainan tim yang kita harus memikirkan cara agar dapat menghancurkan strategi lawan. Tips yang kelima adalah mendapatkan turtle atau mendapatkan lord. Kenapa? Turtle dan lord ini sangat berpengaruh ketika kita bermain game Mobile Legends, karena turtle ini akan memberikan kita shield dan juga damage tambahan. Dan tips yang terakhir dari saya adalah objektif. Mengapa? Tujuan dari Mobile Legends ini adalah untuk menghancurkan tower lawan secepat mungkin. Dan siapa yang paling cepat menghancurkan tower lawan, dialah yang menang. Teman-teman, itulah beberapa tips dan trik yang dapat saya berikan kepada teman-teman bagaimana cara memenangkan pertandingan ini dengan mudah, tentunya menggunakan hero Claudette. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan komen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.